Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aku Muafatrahmania. Saya adalah seorang pendidik di SMP Negeri 25 Kota Bandung. Bosan dengan pembelajaran yang seperti itu saja? Kurikulum Merdeka hadir dengan gebrakan yang baru. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan di mana seorang guru merancang sebuah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Terbayang jika setiap peserta didik bisa belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Mungkin tidak akan ada lagi siswa yang merasa terlambat ataupun terlalu cepat dalam memahami sebuah materi. Di sini, kurikulum sudah memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi terbaiknya. Kurikulum Merdeka hadir membawa angin segar dalam dunia pendidikan. Konsep ini mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki minat, bakat, dan gaya belajarnya yang berbeda. Oleh karena itu, kurikulum ini mendorong setiap guru untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang fleksibel. Peserta didik diberikan pilihan dalam hal sumber belajar, proses pembelajaran, bahkan produk akhir dari sebuah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dari sana, pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bermakna. Video yang akan saya tampilkan saat ini adalah video sebuah proses pembelajaran yang berdasarkan kepada pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan akhirnya bukan hanya peserta didik memahami sebuah materi, tetapi peserta didik berlatih untuk dapat berpikir kritis, kolaboratif, dan juga pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci untuk mencapai potensi maksimal setiap siswa. Namun, bagaimana caranya agar pembelajaran ini berjalan efektif? Disinilah TPACK berperan penting. TPACK adalah kerangka kerja yang memadukan pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan konten. Dengan TPACK, guru dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing siswa. Hasilnya, siswa lebih termotivasi, aktif, dan mencapai hasil yang optimal. Setiap siswa punya cara belajar yang unik, seperti punya kunci kamar yang berbeda, mendengar penjelasan, atau langsung mencoba. Pembelajaran berdiferensiasi seperti menyiapkan kunci yang pas untuk setiap siswa. Dengan mengenali gaya belajar mereka, kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Bayangkan kelas yang penuh dengan siswa yang antusias dan bersemangat. Itulah yang bisa kita capai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengenali gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik siswa, kita dapat memberikan mereka pengalaman belajar yang lebih bermakna. Pernahkah kamu berpikir untuk mengubah kelas menjadi sebuah pasar yang ramai? Dengan metode marketplace activity, hal itu bisa menjadi kenyataan. Dalam video ini, kita akan belajar tentang cara membuat kelas menjadi ruang belajar yang interaktif dan menyenangkan. Siswa akan berperan sebagai penjual dan pembeli, bernegosiasi dan belajar sambil bersenang-senang. Yuk, simak penjelasan lengkapnya. Pada pembelajaran kali ini, saya merancang pembelajaran dengan menerapkan diferensiasi pembelajaran proses. Untuk siswa yang visual, mereka akan disiapkan untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Ada yang membuat Canva PowerPoint, ada yang membuat poster pop-up, ada yang membuat poster digital, poster manual, TV informasi, dan ada juga yang menggunakan QR code. Untuk siswa yang auditori, siswa berdiskusi untuk memilih submateri yang esensial yang akan ditayangkan di booth masing-masing. Selain itu, siswa akan menjadi pedagang agar dapat mempresentasikan hasil diskusinya atau materi esensial yang telah dipilih yang akan disebarkan kepada pihak pembeli.
Dan untuk siswa yang kinestetik, mereka akan disiapkan untuk menjadi pembeli sehingga mereka bisa beraktivitas untuk berpindah booth untuk mendapatkan informasi dari setiap booth yang telah tersedia. Pada metode ini bukan lagi guru yang mendominasi, tapi siswa aktif mengeksplorasi, menemukan, dan membangun pengetahuannya sendiri. Siswa tidak hanya sebagai penerima informasi, tapi juga sebagai penemu dan pencipta. Pada pembelajaran kali ini, saya mengemas penerapan metode marketplace activity senyata mungkin agar pembelajaran yang menyenangkan ini bisa lebih terasa, yaitu saya memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk membuat mata uang mainan sebagai media untuk bertransaksi, dan saya juga menambahkan pemberian makanan atau cemilan jika konsumen puas dengan layanan pemberian materi yang diberikan oleh penjual. Dari sini setiap kelompok tidak akan asal dalam menyampaikan materi, tapi mereka akan lebih sungguh-sungguh dan energik dalam pelaksanaannya. Metode marketplace activity menawarkan sejumlah kelebihan yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di antaranya yang pertama, peningkatan aktivitas siswa. Yang kedua, penguasaan konsep yang lebih mendalam. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial dan kognitif. Yang keempat, lingkungan belajar yang lebih menyenangkan. Dan yang kelima, penilaian yang lebih objektif. Secara umum dapat disimpulkan bahwa metode marketplace activity adalah sebuah metode pembelajaran yang inovatif dan efektif dalam meningkatkan motivasi, pemahaman, dan juga keterampilan siswa. Secara tidak langsung, metode ini dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna sesuai pembelajaran yang dicita-citakan. Setelah semua booth selesai dikunjungi, guru akan membagikan LKPD. LKPD pada pembelajaran saat ini diperlukan untuk mengikat semua informasi yang telah didapatkan setiap siswa hasil dari kunjungannya. Hal ini dilakukan agar pengetahuan siswa dapat menyatu dan tidak terpisah-pisah. Setelah selesai mengerjakan LKPD, di sini saya akan mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini melalui games edukasi, yaitu EduCaplay. Di sini gamesnya ringan, siswa tinggal memilih jawaban yang tepat dari pertanyaan yang sudah disediakan. menyaksikan video pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, berpusat pada peserta didik, dan memadukan dengan metode marketplace activity. Bagaimana? Seru kan? Bayangkan jika di setiap sekolah pembelajarannya seperti itu. Betapa meriahnya dunia pendidikan kita. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik dalam pembelajaran kita sehari-hari.
Bersama-sama kita ciptakan generasi muda yang cerdas, aktif, dan siap menghadapi masa depan.